Tidakkah ku ulangi lagi kata cintaku padamu, susah nantimu. Masihkah terlintas di dada keraguanmu itu, yakinkan dirimu. Takkan ada cinta yang lain, pastikan cintaku hanya untukmu. Oh, pernahkah terbesit olehmu? Aku pun takut kehilangan dirimu. Akankah nanti terulang lagi jalinan cinta semu? Malah bisikku, bukalah mata hatimu. Takkan ada cinta yang lain, pastikan cintaku hanya untukmu. Oh, pernahkah terbesit olehmu? Aku pun takut kehilangan dirimu. Terima kasih. Dan mari kita sambut tuan rumah Mata Najwa, Najwa Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam jomblo Semarang. Pasti banyak yang jomblo malam minggu kok datang Mata Najwa. Yang jomblo angkat tangan. Jomblo kok bangga. Aduh senengnya ambiar hatiku ada di Semarang. Malam ini topik kita muda berkuasa. Jadi yang akan hadir di atas panggung semuanya muda-muda dan semuanya punya kuasa. Jadi malam ini kita pemegang kuasa sesungguhnya karena yang sebetulnya berkuasa itu rakyat. Kita malam ini malam minggu akan ganggu-ganggu anak muda yang punya kuasa. Setuju? Oke. Dan korban kita yang pertama yang akan kita ganggu adalah yang punya Semarang. Kita kasih tepuk tangan untuk Wali Kota Semarang Hendar Prihadi. Kak Sandy, jadi Mata Najwa itu kalau ngundang tamu kita selalu menelisik latar belakang dan rekam jejaknya. Waduh, belai ini Mbak. Termasuk kita melihat apa postingan di medsosnya. Jadi kita penasaran kan, Kak Sandy itu kalau posting di Instagram soal apa sih? Ini ada beberapa yang kita temukan dan saya mau minta pertanggungjawaban. Coba tolong dikeluarkan. Kita lihat, ini. Selamat sore dulur-dulur yang tas dan mejanya sudah dirapikan tapi hatinya masih diberantakan karena dibombardir kenangan. Wes. Ada nggak yang kayak gini? Ada nggak? Nggak ada ya? Jadi kalau gitu saya mau tanya, tempat paling romantis di kota Semarang? Ada di daerah atas. Kok cepet banget? Oh ya, soalnya dulu Pikir pacarannya dulu di dong. sana. Oh pacaran di sana. Pacarannya di sana. Banyak, Semarang banyak tempat romantis ya. Kalau yang di daerah atas bisanya daerah Gombel, banyak restoran. Yang kalau kita makan di sana terus bisa lihat seluruh kota Semarang. Oh. Di daerah bawah juga gitu.
ada restoran di dekat bandara, kalau malam wah keren sekali. Oh jadi itu tempat paling romantis, betul nggak itu tempat paling romantis? Hah? Betul, mereka sih percaya aja, kayaknya dimanapun romantis buat jomblo. Di sini pun bisa romantis, nggak usah muluk-muluk. Pesan untuk anak muda, karena pemimpin muda punya gaya beda. Semarang sekarang jadi Semarang kekinian, itu salah satu hashtagnya. Apa yang kekinian dari Semarang saat ini? Kekinian ya, kekinian tuh apa sih? Tapi kalau buat saya kepuasannya adalah pada saat muncul persoalan, laporan dari masyarakat, kemudian saya bisa selesaikan dengan cepat. Pemerintah bisa selesaikan dengan cepat. Makanya kita buka banyak kanal-kanal komunikasi. Kita bisa tahu apa sih butuhnya masyarakat. Dan pada saat mereka menyampaikan, kita bisa menyelesaikan, wah itu ada sebuah kepuasan dan kebanggaan. Yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Yang tidak bisa dinilai. Ketika seorang pemimpin bisa menjawab berbagai hal yang diminta warganya. Ya, setuju. Kita kasih tepuk tangan dong Wali Kota Semarang, Hendra Prihadi. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kepemimpinan angkatan muda adalah hal niscaya, terjadi di mana-mana di berbagai belahan dunia. Bukankah Indonesia dimerdekakan oleh para belia, pemuda-pemudi yang mungkin naif tapi bertekad baja? Seharusnya tak sekedar staf khusus ataupun menteri, anak-anak muda pasti bisa menggapai yang tertinggi. Yang penting dilandasi etos memberdayakan sesama, bukan sekedar memuaskan hasrat tinggal di istana. Mari melihat dan mendengar kesaksian beberapa nama, bagaimana mereka bekerja di samping pemegang tahta. Inilah Mata Najwa. Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Jerry Sambuaga, kita percaya menjadi Wakil Menteri Perdagangan. Di tangan pemudalah negara ini akan maju. Mata Najwa on stage malam ini hadir spesial dari Semarang. Muda berkuasa, itu topiknya. Yang akan hadir di atas panggung Mata Najwa malam ini adalah anak-anak muda yang sudah punya kuasa. Siapa saja mereka? Ini yang pertama. Nadiem Makarim, salah satu anak muda yang dinilai paling berhasil di dunia bisnis startup tanah air lewat aplikasi Gojek yang dirintisnya. Bisnis aplikasi yang dikembangkannya sudah ciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang. Kini, Nadiem didapuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi menteri termuda di Kabinet Jokowi dengan usia 35 tahun. Dari perusahaan digital, banting setir ke birokrasi pemerintahan, pria lulusan Harvard University ini baru saja dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh masa depan dunia versi majalah Time. Gayanya yang santai saat berkantor di kementerian membuatnya mendapat julukan Mas Menteri dari para stafnya. Untuk ke Bapak nanti melalui kami dicek oleh kami diarahkan ke Pak Menteri. Mas Menteri. Mas Menteri. Duduk di kursi Menteri Pendidikan, Nadiem memegang kuasa atas kebijakan di bidang pendidikan yang akan menentukan masa depan bangsa. Mas Menteri Nadiem Makarim. Mas Menteri, apa kabar? Baik sekali. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa on stage. Kita kasih tepuk tangan.
Masih jet lag nggak? Ngaku deh. Ini baru sebulan kan? Dari pengusaha, dari urus ini apa macam-macam sekarang jadi pejabat jet lag? Ah, jadi waktu pertama kali masuk ini udah kira-kira 3-4 minggu ya. Awalnya sih grogi ya, awalnya grogi. Lingkungan di dalam pemerintahan itu banyak juga orang-orang yang baik, banyak juga orang-orang dengan integritas yang tinggi. Cuman ya sistemnya kadang-kadang itu Mbak Nana, sistemnya kadang-kadang aturannya banyak gitu. Banyak izin-izin, surat-surat, tanda tangan itu aja mungkin yang perlu sedikit adjustment lah gitu. Bahkan mau mengubah ruangan aja kayaknya perlu izin ya. Karena kita ada video nih, ada video ketika Mas Menteri pertama masuk ke dalam kantornya yang baru dan begitu ngelihat ruangan langsung, wah ini kayaknya harus diubah nih. Ini secara teknis ruangan meeting saya. Kalau saya misalnya mau ubah sedikit apapun itu bisa ciptakan kantor yang lebih kayak open gitu, bisa. Jadi ruang meeting itu harus diubah terbuka supaya semua orang bisa ngelihat. Gimana sih? Karena banyak itu ruang-ruang itu tertutup-tutup semua, jadi kita nggak bisa melihat, saling transparan gitu. Karena kalau milenial ya, enaknya kerja itu kan kita berbenturan gitu, enak. Tiba-tiba lagi ngambil kopi atau lagi makan, akhirnya ada perbincangan lalu dapat ide baru, terus dilaksanakan gitu. Tapi kalau semuanya terpisah-pisah gitu ya susah berinovasi. Makanya saya kepengennya dilonggarin dikit, dibuka-buka dikit sekat-sekatnya gitu lah. Dan itu pendekatan yang akan dilakukan bukan hanya kalau kita bicara ruangan ya, tapi bagaimana kemudian Mas Menteri melihat seharusnya birokrasi itu bisa lebih terbuka. Itu hanya simbol, ruang meeting itu cuma simbol aja sebetulnya. Betul, itu kan nggak cukup. Kalau kita menjadikan open office belum tentu organisasi kita menjadi inovatif kan. Tapi cara kita bekerja itu lebih paradigmanya. Paradigmanya adalah kita solution oriented. Hasilnya apa yang ingin kita ciptakan, cara kesananya harus fleksibel gitu. Kita nggak bisa linear-linear aja kayak arahannya para presiden. Kita ini harus melakukan lompatan. Saya mau buka kekayaan Nadiem Makarim. Jadi hitung-hitungan ini tidak pernah masuk dalam pertimbangan. Ini tidak penting untuk Nadiem Makarim, angka-angka ini?